Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semuanya sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah nanti dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal atau 4 perkara yang haram dilakukan oleh seseorang yang batal wudunya. Nah, sekarang masih dalam pasal tentang pengharaman hal yang haram dilakukan oleh orang yang batal wudunya. Kita lanjut, ada juga hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang junub atau yang memiliki hadas yang belum adus atau mandi besar. Kita baca dulu dalam pasalnya di dalam kitab Safinatun Najah. Dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu sareng haram alal junubi kajal ma'anu junub naon sitatu asya'a genep pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna kahiji haram salat, wa tawafu sareng kadua haram tawaf, wa mashul mushafi sareng ka tilu haram nyabak mushaf, wa hamluhu sareng kaopat haram mawa mushaf, wa lubsu sareng kalima haram cicing pil masjidi di jero masjid, wa qiraatul qur'ani sareng haram maca Al-Qur'an pikeun jalma anu junub. Nah, jadi dalam pasal ini lanjutan dari pasal hal yang haram dilakukan oleh orang yang batal wudunya, yaitu haram kepada orang yang junub atau memiliki hadas dan belum adus. Apa sih maksudnya yang memiliki hadas dan belum adus? Orang yang junub itu gini, misalkan ada seorang perempuan, dia haid. Nah, terus dia itu sudah beres haidnya, berhenti. Nah, dia sudah berhenti haidnya, maka dia disebut junub jika dia belum mandi besar atau adus. Kemudian ada seorang laki-laki, dia mimpi basah atau keluar air mani, kemudian dia belum adus, belum mandi besar, maka dia disebut dengan orang yang junub, yang memiliki hadas dan belum adus. Kemudian ada wanita yang sudah berhenti darah nipasnya, kemudian dia belum adus, maka dia disebut dengan orang yang junub, yang memiliki hadas. Nah, pengharaman atau hal yang haram dilakukan oleh orang yang junub, yang belum adus, yang memiliki hadas besar dan belum adus, ada 6 menurut kitab Safinatun Najah. Yang pertama, as-sholatu haram sholat.
Jadi sama orang yang junub juga haram melakukan sholat seperti halnya orang yang batal wudhunya atau tidak memiliki wudhu. Sama, yang empatnya itu sama seperti yang haram dilakukan oleh yang batal wudhunya, seperti yang kemarin kita jelaskan, haram sholat, kemudian haram juga tawaf orang yang junub itu, kemudian haram juga menyentuh Al-Quran seperti orang yang tidak memiliki wudhu, haram juga menyentuh Al-Quran. Kemudian yang keempatnya haram membawa Al-Quran orang yang junub juga. Tapi ada tambahnya. Nah, tambahnya untuk orang yang junub itu ada dua. Haram melakukannya itu ada dua tambahan. Hal yang haram dilakukannya yaitu yang kelimanya haram masuk ke dalam masjid atau haram duduk di dalam masjid. Jadi yang kelimanya haram dilakukan oleh orang yang junub itu adalah duduk atau diam di dalam masjid. Jadi ketika ada orang yang belum adus, misalkan setelah ada laki-laki keluar air mani, kemudian dia belum adus, maka dia haram untuk duduk atau diam di dalam masjid. Atau ada perempuan yang sudah berhenti haidnya dan dia belum mandi besar, lalu dia pun haram untuk diam atau duduk di dalam masjid karena dia memiliki hadas yang belum dia adusi, karena dia belum mandi besar, maka dia haram untuk diam atau duduk di dalam masjid. Hati-hati ya, batasan masjid itu adalah semuanya yang termasuk ke atasnya itu di atas langit juga, kalau di bawahnya ada masjid itu termasuk masjid. Kemudian ke bawahnya juga sampai lapisan tanah yang ketujuh itu termasuk masjid jika di atasnya ada masjid. Kemudian batasan juga ada yang menyebutkan bahwa batasan yang disebut masjid juga adalah tanah yang diwakafkan untuk membuat masjid. Semuanya tanah tersebut itu disebut masjid, walaupun tidak semuanya dibuat untuk masjid, tapi ketika tanah tersebut diwakafkan untuk membuat masjid, maka baik halamannya maupun masjidnya itu haram diduduki atau diduduki oleh orang yang memiliki hadas. Misal seperti ini, ada seseorang yang akan mewakafkan sebidang tanah, misalkan 50 batak tanah akan diwakafkan untuk membuat masjid. Tapi yang dibuat masjidnya itu hanya 40 batak. Yang 10 bataknya dibuat halaman. Nah, yang 10 bataknya itu yang dibuat halaman itu juga tetap termasuk masjid karena amanatan juga yang mewakafkan adalah 50 batak untuk membuat masjid. Jadi otomatis yang 10 bataknya juga walaupun bukan masjid, hanya halaman masjidnya, itu juga tetap haram jika orang yang junub duduk atau diam di halaman tersebut, di halaman masjid tersebut. Kemudian yang keenam, hal yang haram dilakukan oleh orang yang junub adalah wa qiraatul Qur'ani, dan haram membaca Al-Qur'an. Nah, ketika orang yang batal wudhu nih membaca Al-Quran, dia boleh membaca Al-Quran asal tidak menyentuhnya atau membawanya. Tapi bagi orang yang junub, maka dia haram membaca Al-Qurannya juga. Dia tidak boleh membaca Al-Quran karena dia memiliki hadas, karena dia memiliki hadas yang belum dia adusi. Jadi dia haram membaca Al-Quran. Tapi kalau dia membacanya di dalam hati, maka itu tidak berdosa karena dibacanya di dalam hati. Maka itu tidak ada dosa bagi orang yang junub. Tapi jika diucapkan membaca Al-Qur'annya, maka itu menjadi dosa karena dia sedang junub. Ataupun dia diniatkan misal hanya untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'annya, maka itu tidak ada dosa jika niatnya untuk berzikir. Tapi untuk lebih berhati-hati menjaga dari dosa, maka lebih baik orang yang sedang junub tidak membaca Al-Quran. Lebih baik untuk mengganti amal-amal membaca Al-Quran, kita ganti dengan membaca salawat kepada Rasulullah SAW, atau dengan berzikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Nah, itu lebih baik daripada
kita takut bisa menjadi dosa jika membaca Al-Quran untuk orang yang junub. Jadi kesimpulannya bahwa hal yang haram dilakukan oleh orang yang junub itu ada 6. Yang pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram menyentuh mushaf, yang keempat haram membawa mushaf, yang kelima haram duduk atau diam di dalam masjid, dan yang keenam haram membaca Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.